Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, selamat jumpa lagi di channel Amira Himah tentang pembelajaran BK. Dan anak-anak kelas 8, bagaimana kabarnya? Baik bukan? Sehat bukan? Alhamdulillah, karena ibu selalu mengharapkan kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan semangat ya. Begitupun ibu, alhamdulillah dalam kesempatan ini ada dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin ini karena doa-doa kalian juga. Terima kasihlah untuk semua ya anak-anakku sekalian. Baiklah anak-anakku yang ibu cintai, ibu banggakan, anak soleh dan soleha, anak kelas 8, siswa-siswi SMPN 2 Gunung Guru. Dalam kesempatan ini ibu akan memberikan materi pembelajaran, tapi sebelumnya ibu juga akan mengevaluasi tentang absensi kalian. Barusan ibu ngeliat dari info grup ada beberapa siswa yang tidak mengikuti pembelajaran ini karena ya siswa yang ada di info grup itu tidak sejumlah siswa yang terdaftar semua ya. Jadi ada beberapa siswa yang hadir, jadi akan kelihatan. Jadi kalian kalau misalkan tidak mengikuti pembelajaran itu akan kelihatan kalau kalian tidak mengikuti pembelajaran. Jadi tolong, makanya dalam setiap pembelajaran BDR atau daring kalian itu harus mengikutinya. Jangan sampai kalian misalkan tidak mengikutinya karena ini pembelajarannya di rumah, jangan harap ini tidak dianggap penting oleh kalian. Ini sama pentingnya dengan kalian pembelajaran di sekolah ya. Anak-anak sekalian, sebelum materi ibu sampaikan, marilah kita berdoa dulu bersama ya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan doa yang disampaikan oleh kalian itu akan sampai kepada orang-orang yang sakit menjadi sehat, dan untuk kita semua selalu diberikan keberkahan, keselamatan di dalam proses pembelajaran ini ya. Dan ibu pun seperti biasa akan membakar semangat kalian dengan lagu Semangat BDR. Siap semua ya? Siap. 1, 2, 3. Semangat, 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 semangat pagi, semangat siang. Semangat, 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 ayo kita belajar. Semangat, 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 jaga hati, jaga prestasi. Semangat, 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 mari kita mengejar mimpi. Semangat, 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 semangat pagi, semangat siang. Semangat, 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 ayo kita belajar di rumah. Semangat, 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 mari kita raih prestasi. Semangat, 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 hormat guru dan orang tua. Mari kita mengejar mimpi, mari kita raih prestasi. Mari kita belajar di rumah, elo kita tetap semangat. Mari kita mengejar mimpi, mari kita menjaga diri. Walau kita diam di rumah, tapi kita tetap semangat. Yes, 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 semangat BDR. Yes, terima kasih ya. Luar biasa semangat BDR-nya. Nanti kita nyanyikan lagi pas kita masuk semua, kita nyanyi lagu Semangat BDR ya. Kalian ketika menyanyikan semangat BDR ini harus benar-benar semangat, jangan sampai hanya cuma nyanyi atau tidak mengikut. Biarin aja ibu nyanyi sendiri, saya tidak mengikutinya. Tapi kalian harus tetap semangat ya, jangan sampai kalian tidak mengikutinya, karena itu secara psikologis itu akan membantu. Kalau kita menyanyikan sesuatu hal yang sifatnya semangat, itu akan terbawa semangatnya. Makanya ibu setiap pertemuan ini selalu menyanyikan lagu semangat untuk kalian, untuk kita semua, biar kita melaksanakan pembelajaran di rumah itu akan selalu semangat ya. Baiklah anak-anak sekalian, dalam kesempatan ini sebentar ibu akan pakai kacamata dulu ya. Baiklah anakku sekalian, dalam pembelajaran ini ibu akan menyampaikan tentang pertumbuhan dan perkembangan hidup ya.
pertumbuhan dan perkembangan hidup. Tuh ya. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan hidup? Di sini Ibu akan menjelaskan secara detail untuk kalian ya. Nah, jadi sejak dilahirkan ya, kita tumbuh dan berkembang ya. Kita akan melalui beberapa fase perkembangan di sini atau fase pertumbuhan ya. Sebagai proses alamiah dan bersifat universal. Jadi fase-fase pertumbuhan ini atau fase-fase perkembangan ini di sini ada 5 macam ya. Jadi fase-fase pertumbuhan atau perkembangan itu ada 5 macam. Nah, di sini yang pertama masa bayi dan kanak-kanak. Nah, masa bayi dan kanak-kanak ini dari usia 0 sampai 5 tahun. Ingat ya. Yang pertama masa bayi atau kanak-kanak dari usia 0 sampai 5 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, masa anak sekolah. Masa anak sekolah ini batasan usianya dari 6 tahun sampai 12 tahun. Itu yang kedua. Yang ketiga, masa remaja. Masa remaja ini dari usia 12 sampai 21 tahun. Lalu yang keempat, masa dewasa. Masa dewasa ini dari usia 21 sampai 55 tahun. Itu namanya masa dewasa. Dan masa tua, ya, masa tua itu usia 55 tahun ke atas. Itu ya, jadi batasan usia itu ada 5 macam. Yang pertama tadi masa bayi dan anak-anak, lalu masa anak sekolah, lalu yang ketiga masa remaja, masa dewasa, dan masa tua itu ya. Nah, selanjutnya setiap fase pertumbuhan dan perkembangan memiliki tanda-tanda khusus dan tugas perkembangan yang berbeda. Secara garis besar ya, akan kita bahas karakteristik dari setiap fase tersebut. Nah, di sini ada beberapa karakteristiknya ya. Di sini yang A tadi masa apa? Yang pertama itu masa bayi dan kanak-kanak. Masa bayi dan kanak-kanak ini dibagi 2 macam ya. Yang pertama masa bayi 0 sampai 1 tahun disebut periode vital, pufi ya, periode vital dari 0 sampai 1 tahun. Nah, yang kedua masa kanak-kanak dari usia 1 sampai 5 tahun disebut periode statis. Nah, jadi masa bayi yang kanak-kanak tadi itu dibagi 2 macam. Yang pertama masa vital itu dari 0 sampai 1 tahun. Yang kedua periode statis dari usia 1 sampai 5 tahun. Itu ya, itu masa bayi dan kanak-kanak ya. Nah, masa bayi disebut masa vital karena kondisi fisik dan mental bayi menjadi fondasi bagi awal kelahirannya. Aktivitas bayi banyak tidur ya. Namun sering dengan bertambahnya usia, masa awal kelahirannya itu akan berubah ya. Nah, di sini masa awal kelahirannya aktivitas bayi banyak tidur itu ya. Jadi masa tidur banyak bayi yang selalu tidur terus itu memang seperti itu, masa bayi itu memang tugasnya banyak tidur ya. Namun sering dengan pertambahan usia masa tidur semakin berkurang. Jadi makin bertambah usia itu masa tidurnya akan berkurang ya. Selanjutnya aktivitas fisik dan intelektualnya semakin bertambah dan juga semakin berkembang reaksi emosinya. Jadi makin besar itu akan lain, emosinya akan gampang terpancing ya. Nanti akan mengalami masa egosentris. Jadi masa kanak-kanak yang selalu mau menang sendiri, apa-apa itu kemauan sendiri, itu namanya masa ketingkatan emosinya makin bertambah atau makin berkembang, atau tadi reaksi emosinya makin bertambah ya, makin berkembang.
Lalu pada masa anak-anak, fungsi jasmani dan fungsi rohani semakin berkembang ya dibanding dengan binatang itu ya. Pada fungsi jasmaniah manusia lebih bebas berkembang karena pada awal kelahiran manusia belum sempurna itu ya. Jadi antara perkembangan manusia dengan hewan itu beda ya. Kalau manusia itu jadi fase-fasenya lebih lambat ya perkembangan, tetapi kalau misalkan binatang itu lain, itu akan lahir dengan secara sempurna. Misalkan anak ayam ya, selang beberapa menit setelah menetas sudah dapat berjalan. Anak ayam kan seperti itu, dia menetas, telurnya menetas lalu keluar, anak ayam itu langsung sudah bisa berjalan. Lain dengan manusia. Kalau manusia kan butuh proses tertentu, butuh waktu tertentu. Lalu misalkan anak kijang, sejenis kijang namanya anak Ghazali. Ghazali itu namanya sebangsa kijang ya. Jadi 2 jam setelah dilahirkan sudah bisa lari secepat mungkin. Nah itu ya, kalau binatang, kalau manusia itu tidak seperti itu ya. Nah di sini juga dijelaskan ya, sedangkan bayi jadi sejak lahir dalam usia 1 tahun baru bisa berjalan. Itu kan lain dengan manusia ya. Beberapa ciri khas pada masa anak-anak, yaitu yang pertama bersifat egosentris. Apa itu egosentris? Di sini juga dijelaskan, yaitu ingin menang sendiri ya. Selalu ingin dinomorsatukan. Semua orang dan benda adalah miliknya. Jadi ingin dinomorsatukan. Jadi semua orang itu kemauan kepunyaan benda-benda yang ada di orang-orang itu, dia kepunyaan sendiri, berpikirnya seperti itu. Itu namanya masa egosentris. Jadi kalau kalian punya adik dan dia berperilaku seperti itu hal yang wajar. Jadi kalian harus bisa memahaminya. Misalkan anak kecil itu pergi kemana dia ada beberapa macam permainan dia ambil. Itu memang seperti itu karena dia berpikir kalau mainan temannya itu milik sendiri itu ya. Jadi kalian harus paham dengan keadaan anak seperti itu. Anak memang seperti itu ya. Lalu yang kedua, mempunyai relasi sosial dengan benda-benda dan manusia yang sifatnya sederhana, bahkan memperlakukan benda seperti manusia. Misalkan boneka sering diajak bicara, kucing dimarahi, guling ya, lalu guling disuruh-suruh dan lain itu bermain dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Itu bukan berarti misalkan anak terpengaruh oleh jin dan sebagainya, bukan seperti itu. Memang anak seperti itu ya. Jadi ketika ada kucing dia ajak bermain, ajak ngomong. Ketika misalkan ada boneka diajak ngobrol dan sebagainya, lalu ada guling-guling atau bantal dan sebagainya, lalu disuruh kamu harus seperti ini, kan suka anak seperti itu ya, karena dia berpikirnya memang itu nyata, padahal itu memang masanya. Namanya mempunyai relasi sosial dengan benda-benda dan alam sekitarnya itu ya. Lalu selanjutnya yang ketiga, tadi yang kedua ya, kesatuan jasmani dan rohani yang tak terpisahkan ya. Apa yang dirasakan akan diekspresikan sesuai apa adanya. Kalau ia senang, ia tertawa. Kalau dia kesal, sebel, marah, takut, ia akan menangis. Anak sangat jujur dalam perasaannya. Lah itu anak ya. Jadi dia tidak ditutup-tutupi. Kalau dia kesal dia akan marah, kalau dia sedih dia akan menangis, kalau dia bahagia dia akan tersenyum. Dia tidak bisa menutupi apa-apanya. Itu karena ada kesatuan antara jasmani dan rohani yang tidak terpisahkan di antara itu ya. Selanjutnya yang keempat, di sini sikap hidup yang diwarnai dengan fantasi. Nah, apa itu? Nah, anak belum bisa membedakan antara kenyataan dan fantasi ya. Anak sering dianggap bohong ya, padahal yang ia katakan adalah fantasinya. Jadi kalau misalkan ada anak-anak dia berbohong, tadi saya itu pergi ke sana, tadi saya pergi ke sini, tadi saya menjadi ini. Nah itu hal-hal yang wajar juga karena anak memang seperti itu ya. Tadi satu sisi dia tidak bisa menutupi kekesalan, kesenangan atau kemarahan, tapi satu sisi dia akan berfantasi. Yang nomor 4 ini bisa berfantasi. Bagaimana dia berfantasi? Biar
biar dia dianggap benar oleh sekelilingnya, oleh orang tuanya, oleh kakaknya, oleh teman-temannya. Dia selalu berbohong, padahal bohong itu adalah fantasinya, itu masa anak itu ya. Jadi masuk ke masa anak ya. Tadi tentang masa anak-anak dan bayi, dan sekarang yaitu yang B, yaitu masa kematangan bersekolah atau masa anak sekolah ya. Nah, di sini pada masa ini ya, anak mulai belajar mengenai dunia luar ya, mengenai objek-objek di luar dirinya. Mula-mula sikap anak terhadap kenyataan bersikap subjektif atau subjektif ya. Lambat laun gambar tentang dunia nyata semakin bertambah sempurna dan makin objektif ya. Hubungan antara dirinya dengan benda-benda tidak lagi didasari perasaan subjektif, tetapi berdasarkan pengamatan subjektif. Anak mulai memasuki dalam masyarakat luas seperti TK, SD, dan kelompok sosialnya itu ya. Nah, masa sekolah sering juga disebut masa latensi, artinya fungsi-fungsi fisik dan psikis berkembang ya dengan tenang dan gejolak. Ciri-ciri perkembangan psikis pada masa ini adalah ini ya. Yang pertama, emosi anak berkurang, makin bisa mengantisipasi emosi sendiri. Yang kedua, inteligensi berkembang pesat, terutama ingatan. Yang ketiga, akal budi mulai menonjol. Yang keempat, minat anak mengarah ke dunia luar ya. Selanjutnya, suka bergaul dengan orang-orang di luar keluarga. Selanjutnya, suka mengamati tingkah laku orang dan binatang. Selanjutnya, suka mampu membuat hubungan sebab dan akibat ya. Sedangkan pertumbuhan fisik anak tidak ada yang menonjol pada masa sekolah ini. Sering muncul masalah-masalah yang khas, di antaranya yang pertama itu ya, anak cepat merasa puas. Yang kedua, sering merasa takut tanpa alasan yang nalar ya. Selanjutnya, tidur menginggau ngelindur. Selanjutnya, takut bila akan tidur. Jadi dia merasa kalau tidur itu dia merasa takut. Itu memang bawaan dari keadaan pribadinya seperti itu ya. Tetapi ada beberapa juga yang berani, yaitu mungkin latar belakangnya sudah lain, dia membentuk jiwanya itu bisa tidak menjadi penakut, walaupun dia masih dalam waktu-waktu hal penakut, tapi dia sudah bisa menghandle dirinya menjadi orang yang pemberani. Ada sebagian seperti itu ya. Masalah-masalah tersebut muncul biasanya disebabkan oleh perlakuan yang salah dari orang tua. Misalkan bila waktunya tidur anak belum mau ya, ditakuti nanti dimakan genderuwo misalkan, itu sudah jadi penakut ya. Jadi membentuk anak jadi penakut. Atau misalkan ditakuti ada kuntilanak, ada jin dan sebagainya ya, mencari anak yang belum jadinya anak itu menjadi seorang yang penakut. Makanya kalau kalian punya adik itu jangan ditakut-takutin, jadinya nanti anak itu menjadi penakut gitu ya. Anak menjadi ketakutan akhirnya itu ya. Itu masa kematangan bersekolah atau masa anak-anak sekolah. Selanjutnya yang C, yaitu masa remaja. Nah, masa remaja di sini masa kalian ya, kalian udah masuk masa remaja awal, atau misalkan masa adolescence, masa awal-awal peralihan dari masa anak ke masa remaja. Jadi di masa ini kalian labil biasanya. Jadi kalian harus bisa mengkondisikan diri bagaimana caranya biar kalian bisa menghandle permasalahan yang datang kepada kalian. Dalam pergaulannya harus dijaga dan sebagainya ya. Di sini pada masa ini akan kita bahas lebih rinci, yaitu karena ada saat inilah anak-anak sedang mengalami masa remaja. Kita bagi menjadi 3 bagian ya. Jadi di masa remaja ini ada 3 bagian. Yang pertama, masa prapubertas atau masa viral ya, usia kalian nih pubertas ya, dari usia 11 sampai 13 tahun. Ini namanya masa viral atau masa
pubertas. Yang kedua, masa pubertas. Tadi masa awal ya, masa prapubertas tadi. Maaf ya. Tadi yang pertama masa prapubertas. Jadi sebelum pubertas itu ada masa prapubertas. Masa prapubertas tadi dari 11 sampai 13 tahun ya. Lalu yang kedua masa pubertas. Jadi tadi sekarang pubertas. Pubertas ini dari usia 13, 14, 17 sampai 18 tahun ya. Lalu yang ketiga masa edoksionsia ya. Masa edoksionsia itu dari 17, 18 sampai 21 tahun itu ya. Tadi yang pertama masa prapubertas atau masa puera itu dari 11 sampai 13 tahun. Yang kedua masa pubertas dari 13, 14, 17 tahun. Lalu yang ketiga masa adoksionsia dari usia 17, 18 sampai usia 21 tahun. Itu masa remaja ya. Nah, masa prapubertas adalah masa penghubung atau masa peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa. Jadi masa labil ini ya. Itu usia-usia kalian, usia-usia SMP ya. Pada periode ini terjadi perubahan-perubahan yang besar itu ya. Perubahan tersebut contohnya adalah berfungsinya kelenjar kelamin karena proses kematangan fungsi biologis ya. Dari kelenjar kelamin karena proses kematangan fungsi biologis dari kelenjar tersebut ialah awal perbedaan yang nyata dari anak laki-laki dan anak perempuan. Perbedaan anak laki-laki dan anak perempuan dapat kita rumuskan misalkan antara tanda kelamin-kelaminnya itu ya. Mungkin hal ini kita bahas di pertemuan yang akan datang, berhubung waktunya sudah habis. Jadi ibu tidak bisa melanjutkan pembelajaran ini, pembahasan ini berhubung waktunya sudah habis. Jadi kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jadi materi yang ibu sampaikan barusan ya, jadi tolong nanti disimak, dibaca, didengarkan ya, dilihat, didengarkan, disimak, lalu dicatat, lalu nanti materinya itu kalian foto setelah dicatat dulu lalu kirim ke ibu. Nah, itu tugas dari ibu ya. Silahkan hafalkan, apapun pembelajaran yang diterima oleh kalian harus kalian pahami, harus kalian benar-benar terima dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai masuk telinga kanan keluar lagi telinga kiri. Jadi harus masuk di otak, disimpan di otak, di sini dicatat. Jadi nanti pas ada waktu pembelajaran besoknya kalian baca lagi. Harus sering seperti itu. Sekarang misalkan pelajaran BK dibaca, pelajaran BK besok PKN, besok agama, atau besok matematika, atau besok misalkan IPS dan sebagainya, bahasa Inggris. Kalian jadi sebelum besok mengikuti pembelajaran kalian baca-baca dulu. Jadi ketika guru nanti menanyakan materi-materi pembelajaran yang sebelumnya kalian sudah bisa mencatat. Itu cara belajar yang baik ya. Karena kalian harus membiasakan. Bisa karena biasa. Kalau kalian membiasakan, nanti kalian akan bisa. Itu ya. Sekali lagi ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti pembelajaran ini, dan ibu juga sangat berterima kasih sekali untuk kalian yang benar-benar memperhatikan, dan apalagi nanti yang mengerjakan tugasnya langsung tolong kirim ke ibu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.